Oke, di pertemuan ke-10 kita akan membahas rapat bisnis ya untuk mata kuliah komunikasi bisnis atau kita sebutnya bisnis meeting. Nah, fokus dari minggu ini bisnis meeting yang efektif. Saya kurang tahu apakah sebelum mid semester teman-teman sudah mempresentasikan ini atau belum, tapi di RPS rapat bisnis ada yang menuliskannya setelah mid semester ya. Banyak jenis praktek-praktek komunikasi bisnis diletakkan setelah mid semester. Jadi untuk teorinya sebelum mid semester, after mid kita akan mempraktekkan contoh-contoh ya, membahas contoh-contoh tentang komunikasi bisnis yang sifatnya praktikum begitu. Oke, sebelum kita masuk ke inti atau awal dari pengertian rapat, saya mau tanya dulu sama teman-teman semua yang ada di sini. Silakan nanti dijawab di chat room ya, diketik di chat room. Oke, pertanyaannya adalah apabila di kelas ini Anda sudah magang gitu ya, sudah magang di instansi, apakah Anda pernah mengikuti rapat di kantor tempat magang Anda atau pernah membantu menyiapkan rapat atau apapun itu yang terkait dengan rapat ya? Apabila Anda sudah ikut magang gitu ya, magang di perusahaan ya, di semester lalu kalau tidak salah ada yang magang, apakah Anda pernah diminta untuk menyiapkan kegiatan rapat atau mengetahui ada kegiatan rapat seperti itu di kantor atau mungkin Anda ikut gitu ya dalam rapat menjadi membantu membawakan snack misalnya atau menyusun snack. Ya, silakan dijawab di chat room kalau misalnya ada gitu ya. Apakah ada yang ketika magang mengikuti rapat bisnis gitu ya atau mungkin membantu menyiapkan rapat atau mengetahui saja ada kegiatan rapat gitu ya. Apakah ada di kelas ini? Oke, kok tampaknya tidak ada ya. Jadi belum pernah melihat ya, belum pernah melihat kegiatan rapat ya. Atau mungkin sekedar tahu saja, saya tahu ada undangan rapat gitu, tetapi kami tidak bisa melihat gitu ya. Kami tidak bisa ikut, tapi kami tahu ada kegiatan rapat di kantor waktu kami magang begitu. Oke, siapa yang ini mengetahui ada rapat tapi tidak ikut, Bu? Oke, ya. Pasti ya di kantor itu hampir sering mengadakan rapat. Ada Ibu dan mengikuti rapat. Yohan juga ikut ya. Gitu. Oke. Yang lainnya apakah ada juga gitu? Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak asing dengan kegiatan rapat bisnis. Jadi saya menjelaskannya juga lebih mudah begitu ya. Nanti banyak jenis rapat sih sebetulnya. Terima kasih Wulan dan Yuan untuk jawabannya. Yang lain mungkin jangan malu-malu ya langsung chat room ngechat saja, diketik jawabannya di chat room. Oke, kita langsung masuk deh ke materinya ya. Kita akan belajar apa saja di hari ini terkait dengan rapat bisnis. Yang pertama, pengertiannya. Oke, pengertian rapat bisnis, lalu perbedaannya dengan non-bisnis, gitu yang dengan membahas bukan hal bisnis. Lalu penjelasannya seperti apa sih penjelasan tujuan rapat? Ya, lalu perencanaannya bagaimana, pelaksanaan dan tindak lanjut. Karena setelah kegiatan meeting itu biasanya tetap harus melaksanakan hasil keputusan, menindaklanjuti hasil keputusan ketika menyelesaikan rapat. Oke, pengertian rapat sendiri atau meeting. Biasanya bahasa kerennya kita ada meeting nih sebentar lagi. Minggu depan meeting nih, nanti jam 1 meeting. Istilah meeting itu ya sebetulnya berkumpul bersama untuk membahas sesuatu, mendiskusikan sesuatu berkaitan dengan kegiatan bisnis ya yang ada di kantor. Istilah kerennya selalu bilangnya meeting gitu ya. Nah, di sini bisa hanya 2 orang loh, tidak melulu lebih dari 2 orang, tidak hanya harus banyak seperti yang dilihat di gambar ya. Bisa 2 orang saja itu pun bisa dikategorikan rapat. Dan lokasinya tergantung apakah mau di dalam kantor atau di luar kantor. Biasanya kalau di luar kantor itu rapat yang dilaksanakan di hotel, di ruang pertemuan yang disewakan di working space, atau misalnya lagi di restoran, itu juga bisa ya. Kebanyakan kalau orang asing atau orang luar negeri, kantor asing itu rapatnya ada di luar kantor.
Nah, biasanya yang dibahas itu banyak sekali, tetapi kalau memang ini berhubung dengan perusahaan bisnis, yang dibahas ya kegiatan bisnis. Banyak ya kegiatan bisnis itu misalnya tentang produksi, hasil penjualan, visi misi perusahaan, mau eksekusi produk baru, mau buka cabang baru, banyak sekali kegiatan bisnis ya. Tapi kalau yang bukan bisnis, misalnya di pemerintahan, ya banyak juga, misalnya evaluasi kinerja, lalu rapat tentang koordinasi untuk tahun baru gitu ya, macam-macam. Tapi biasanya memang harus dengan kaitan-kaitan internal di perusahaan atau instansi tersebut. Nah, kalau misalnya dilakukan di kantor atau rutin ya sifatnya, itu rata-rata hanya membahas hal-hal yang ada di internal kantor saja. Biasanya ada yang harian, mingguan, bulanan. Makin sering ikut rapat berarti dia orang yang penting. Biasanya pimpinan ya hobinya rapat aja kegiatannya. Bapak ada meeting, kita mau ketemu minta tanda tangan, dianya meeting melulu. Biasanya orang makin tinggi jabatannya hampir sering ikut rapat karena di dalam rapat itu harus ada kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, sharing hal-hal baru maupun memotivasi. Nanti banyak tujuan rapat ya. Ada yang mingguan dan bulanan. Rapat yang bulanan itu kalau di keuangan ya misalnya di badan keuangan atau di perbankan itu bulanan bisa sampai malam jam 9 ya karena ada closing atau tutup buku akhir bulan karena mau buka buku awal bulan ya. Lalu ada persiapan distribusi produk gitu, bahan baku juga kita rapatkan ya mau mengambil supplier baru itu perlu dirapatkan karena banyak opsi tentang supplier yang harganya lebih bisa bersaing. Itu perlu orang-orang produksi pahami, orang pemasaran dan orang keuangan juga kita satukan. Kenapa sih rapat itu penting, teman-teman? Karena di situ harus kita satukan ide atau kita gabungkan beberapa informasi dari berbagai divisi. Nah, untuk bisa mempertemukan orang dengan background-background departemen yang lainnya, itu memang harus disatukan dalam situasi yang disebut dengan rapat atau meeting. Nah, ini tergantung nanti makin tinggi jenjang status seseorang, biasanya makin sering mengikuti kegiatan meeting. Nah, ada juga pengadaan barang ya, pengadaan barang. Intinya kalau ada kaitannya dengan uang, profit, penjualan itu biasanya cukup urgent jenis rapatnya. Lalu yang rapat di luar kantor yang biasanya dilakukan di hotel gitu kan, di ruang meeting hotel, itu sifatnya yang lebih umum gitu ya. Sorry, yang sifat umum ini dalam artian lebih luas ya, bukan umum dalam artian di luar instansi, masih terkait dengan kantor dan lebih ke strategik seperti visi misi. Bukan memangnya tidak bisa membahas hal strategik di dalam kantor, bisa saja. Tetapi ini adalah hal yang butuh ide, ide segar gitu ya, butuh sesuatu yang baru. Kita harus punya mindset yang lebih terbuka. Makanya mungkin dilakukannya di luar kantor supaya ada ide-ide segar yang masuk ya, supaya ada hal-hal baru yang suasananya lain. Karena kita butuh visi misi yang sifatnya tidak hanya statis yang seperti yang lama, jadi butuh hal yang baru. Lalu ada evaluasi kinerja. Ada juga kalau misalnya perencanaan buka kantor cabang, perluasan pemasaran, atau mungkin merger dan akuisisi, misalnya menggabungkan dua perusahaan dan mengambil alih perusahaan lain ya, atau ingin bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Nah, kenapa harus di luar kantor? Nah, bagaimana menentukan rapat di luar kantor dan di dalam kantor? Tergantung urgensi atau kepentingannya ya, teman-teman. Lalu tergantung juga dengan dana. Kalau dananya ada tapi tidak terlalu penting di luar, ya kita bisa berhemat dengan di dalam. Lalu kalau misal memang harus mendatangkan dari pihak-pihak lain ya, misalnya kita mau kerjasama, mau tenderan dengan perusahaan lain, kita mau ambil supplier lain dan supplier itu harus presentasi ya, masing-masing supplier presentasi dan mereka wakilnya ada kita undang. Artinya ada banyak perwakilan perusahaan. Nah, itu bisa kita lakukan di luar kantor. Kalau memang yang di dalam kantor ruang meeting kita tidak memungkinkan gitu ya, itu bisa. Oke. Lalu bagaimana dengan rapat yang sifatnya online, Bu? Gitu, yang seperti di gambar ini ya, sifatnya menggunakan Zoom itu seperti apa? Boleh-boleh saja dilakukan. Kembali ke ketersediaan finansial. Kalau memang mereka memungkinkan memiliki gadget, laptop,
dan jaringan yang baik, ya silakan saja. Banyak kok ya, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang seperti konstruksi, perusahaan yang hiburan, advertising, lalu perusahaan seperti IO, event organizer, itu banyak yang sifat rapatnya menggunakan virtual gitu ya, virtual meeting. Tetapi memang harus mengikuti beberapa aturan, ya harus tetap rapi, harus menunjukkan wajah dan sampai bahu begitu ya. Jadi seperti ini, misalnya teman-teman kan online ya, kelas online itu sebetulnya ada aturan etika online sebenarnya ya. Karena ini kan sama dengan rapat atau pertemuan, tapi tidak membahas sesuatu yang harus diambil keputusan, cuman men-sharingkan informasi. Nah, tata keramanya atau aturan etikanya ketika di layar itu menunjukkan wajah hingga sampai ke bahu. Apabila sifatnya Zoom ya, menggunakan Zoom seperti ini. Nanti di rapat juga seperti itu, ditunjukkan wajah sampai ke dada gitu ya. Bahkan ada ya aturan tertentu harus terlihat gitu ya, pakaiannya harus rapi dan sebagainya. Nah, kurang lebih begitu. Sama saja harus ada kaidah kerapian. Berikutnya perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Nah, untuk yang bisnis ini memang fokusnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan profit, sifatnya resmi, membahas hal produksi, quality control atas barang yang ingin dipasarkan harus memenuhi standar, lalu rapat tentang marketing, ya pemasaran, bagaimana em, area pemasaran yang sesuai yang direncanakan, lalu memilih packaging dan sebagainya itu juga harus dirapatkan ya. Ada bagian keuangan, apakah sudah sesuai target profitnya, ada juga yang terkait dengan HRD atau kepegawaian, kapan kita akan merekrut pegawai baru, kapan kita akan memutasi dan merotasi. Nah, apakah ada kasus khusus untuk karyawan yang akan promosi. Nah, ini kita kategorikan rapat bisnis karena ada kaitan dengan keuangan atau profit dari perusahaan. Sedangkan rapat non-bisnis ini sifatnya sosial kemasyarakatan ya, lebih santai, lalu pengambilan keputusannya itu juga punya tujuan tertentu gitu ya. Misalnya tentang gathering atau perkumpulan para karyawan untuk akhir pekan bersama, misalnya outbound dengan keluarga. Nah, itu perlu rapat ya, ada perencanaan siapa eh, perusahaan bis bis misalnya angkutan umum bis yang kita sewa itu kan perlu dirapatkan juga. Lalu hotelnya mana yang kita pilih, lalu cateringnya seperti apa. Nah, ini kategori untuk rapat non bisnis ya, misalnya outbound keluarga dengan karyawan kantor. Lalu ada konsep perayaan seperti apa, apakah tiap Christmas atau menjelang tahun baru atau hari raya Idul Idul Fitri, apakah ada halal bihalal atau syawalan itu juga mungkin perlu dirapatkan ya bagaimana konsepnya, apakah ada pengajian gitu dan sebagainya. Lalu ada juga untuk farewell party itu harus seperti apa gitu ya. Farewell party untuk para karyawan yang sudah pensiun dan kebetulan karyawan ini adalah para pimpinan misalnya. Nah, itu ketika mereka pensiun tuh bagaimana konsepnya untuk diberikan pisah sambut misalnya. Itu juga kategori rapat tapi yang non bisnis ya, tidak membahas tentang berkaitan dengan tujuan profit. Lalu rapat sendiri karena ada jenis bisnis dan non bisnis itu dibagi lagi ya tujuannya. Ada 5 atau 6 menurut Business Communication Building Critical Skill dari Locker. Pertama berbagi info, lalu yang kedua penjajakan ide, lalu ada evaluasi ide gitu kan. Karena kadang ide itu juga perlu di apa namanya direvisi, apakah perlu dinilai ulang. Karena sebelum kita putuskan untuk tindak lanjut, itu perlu ada brainstorming atau dijajaki kembali ya, dikaji ulang istilahnya seperti itu. Nah, pengambilan keputusan ini biasanya menunggu kegiatan rapat. Nah, kalau rapat ini kan komponen orang-orangnya banyak, bahkan dari perwakilan semua departemen, bahkan pimpinan, sehingga di sini untuk pengambilan keputusan itu menunggu kegiatan rapat. Bahkan ada pembuatan dokumen. Nah, tidak lanjut kegiatan. Nanti setelah ada keputusan, biasanya dokumen ini berupa surat undangan untuk menindaklanjuti mana divisi yang harus melaksanakan
keputusan tersebut. Lalu berikutnya memotivasi ya, memotivasi peserta. Misalnya saja untuk kegiatan penjualan belum mencapai target, lalu dievaluasi seperti apa kendalanya di bagian pemasarannya, mempresentasikan. Lalu bagian keuangan itu menunjukkan bagaimana target, kenapa berapa yang didapatkan, berapa rupiah yang belum bisa mencapai target. Nah, di sini kan nanti pimpinan akan memotivasi bagaimana caranya, memberikan tips dan sebagainya. Ya, itu jenis rapat. Saya mau cek dulu nih apakah masih on, jangan-jangan tertidur nih. Halo, apakah masih Halo on? Ibu. Iya, Ibu. Mega. Halo, Masih Ibu. ya, Hai, Ibu. terima Masih, kasih. Ibu. Terima kasih, ada Cica juga. Kalian boleh tanya ya, silakan bertanya bebas di chat room. Apa saja terkait dengan rapat. Nanti sebelum saya yang bertanya, bertanyalah begitu ya. Jangan lupa nama dan NIM. Apapun ya. Rapat itu macam-macam. Ada yang rapat online dengan Zoom, apalagi ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Ternyata masih on, masih mendengarkan. Kalau masih on, masih mendengarkan, saya jadi semangat gitu. Karena takutnya sama-sama mengantuk ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada jenis-jenis rapat bisnis. Kita tadi sudah tahu ada yang ada yang meeting bisnis dan non bisnis. Nah, yang bisnis itu jenisnya juga ada sendiri gitu loh. Yang menurut Oliver Serat di buku Conducting Effective Meeting ya, bagaimana menciptakan sebuah rapat efektif. Jenis rapat itu kita bagi menjadi 5 ya. Pertama adalah untuk pengarahan. Nah, pengarahan ini rata-rata terkait dengan mengingatkan kembali peran, tujuan, tanggung jawab, ya, job deskripsi, job spesifikasi teman-teman yang di divisi-divisi tersebut, ya. Misalnya pengarahan untuk kegiatan SBMPTN tahun depan, gitu. Pasti di bagian kemahasiswaan itu juga diarahkan siapa yang akan bertugas, misalnya ketua BEM-nya akan bertugas dari jam sekian sampai jam sekian. Itu artinya pengarahan untuk pembagian peran, menegaskan kembali tanggung jawab. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Pengarahan itu lebih ke penegasan kembali peran dan tanggung jawab. Itu ya. Lalu berikutnya ada rapat konsultasi. Nah, advisory meeting ini terkait dengan hal-hal yang bermasalah ya. Misalnya ada kendala di kantor, kita rapatkan segera. Ini gawat misalnya ada penjualan yang tidak mencapai target, ada satu cabang, atau misalnya ada hal yang lebih urgent lagi, ada sistem di komputer yang memang itu rahasia, tetapi dia dihack gitu ya, diretas. Nah, ini perlu rapat urgent untuk terkait bagaimana pengambilan solusi. Nanti endingnya adalah pengambilan solusi atas kendala atau permasalahan yang dirapatkan ya. Jadi ini disebut dengan advisory meeting tujuannya ya atau jenisnya. Lalu ada rapat komite. Nah, komite dan dewan itu berbeda. Kalau komite rata-rata komite apa dulu gitu ya. Misalnya komite ini kita bisa bilang sebagai departemen. Misalnya rapat di bagian pemasaran gitu kan. Di pemasaran punya komite keuangan. Atau komite keuangan itu bagian dari ada orang keuangan, ada orang pemasaran, ada orang bagian penjualan misalnya sales. Itu bisa komite keuangan. Lalu ada yang komite HRD. Nah, ini adalah sesuai bidangnya masing-masing, perwakilan sesuai bidang. Ya, itu rapat khusus. Jadi daripada semua orang yang ada di pemasaran dari pimpinan sampai staf-staf dikumpulin kan mendingan para dedengkotnya aja, bagian dari wakil mereka saja yang ikut rapat. Nanti baru diturunkan ke bawah setelah rapat ya. Itu lebih efektif. Lalu kalau rapat dewan, nah dewan ini kembali lagi seperti apa tujuan dewan dibentuk. Kalau memang itu dewannya adalah terkait dengan dewan saham gitu ya, pemegang saham. Nah, berarti berbeda gitu ya, atau dewan penasehat gitu ya, itu berbeda lagi. Karena ini tidak terkait dengan bidang, tetapi mungkin di luar bidang ya, lebih tinggi jabatannya. Ini rapat orang yang lebih tinggi lagi ya, dewan direksi, para pimpinan puncak saja, pimpinan cabang gitu ya, atau para manajer-manajer bidang saja. Nah, kurang lebih seperti itu dewan ya.
Lalu yang terakhir ada rapat negosiasi seperti yang Anda lihat di gambar gitu ya, yang di sebelah samping kanan Anda. Ini bisa kategorinya rapat negosiasi. Kenapa negosiasi? Karena ini untuk mengambil keputusan yang arahnya sama-sama untuk kepentingan dua pihak. Karena misal ini ada perusahaan desain gitu ya, desain interior, lalu yang satunya ada kliennya. Pasti mereka harus rapat kan. Misalnya yang desain interior ini yang pakai jas ya, bapak-bapak dua, lalu ibunya yang ini sebagai klien. Sehingga perlu ada negosiasi apa kemauan klien dan apa kemampuan dari si pemilik jasa ini, si arsitekturnya ini ya, atau si tukang sipilnya ini ya bisanya seperti apa, harga yang disajikan berapa, lalu punya advice yang bagaimana, dinegosiasikan bersama. Atau mungkin mereka sedang membahas bisnis baru begitu ya, ingin sama-sama tandem atau sharing profit misalnya mau membuat usaha, yang satunya punya eh, penginapan, yang satunya mungkin punya rumah makan dan laundry gitu. Lalu mereka ingin bergabung untuk bekerja sama. Itu bisa ya apa termasuk kategori negosiasi. Oke, dari sini jelas ya yang dimaksud dengan rapat dengan tujuan negosiasi. Banyak sekali ya. Bentuk-bentuk rapat itu tidak harus yang sifatnya pakai jas, menghadap ke depan semua, menghadap presentasi, tidak. Yang namanya meeting itu beragam, tergantung kantornya. Makin kantornya itu punya bidang kerja yang kreatif ya, seperti dunia kreatif, seperti advertising, dunia film, gitu ya, PH, production house, apalagi tadi yang interior design, apalagi yang F&B, food and beverage, apalagi yang perusahaan gaming dan IT, rapatnya tuh biasanya lebih luas sih teman-teman. Bahkan mungkin pakaiannya juga yang penting rapi, tapi tidak harus yang sangat formal. Padahal mereka juga perusahaan. Nah, rata-rata berkumpul dan membahas sesuatu tentang kegiatan bisnis itu bisa dikategorikan meeting gitu ya, rapat. Nah, biasanya yang kita lihat sangat rapi, ada protokoler dan sebagainya, itu biasanya di pemerintahan atau di perusahaan yang memang milik negara gitu ya, BUMN. Nah, rapat jenis yang lainnya menurut Strabel. Nah, ada yang disebut buku manager guide untuk effective meeting. Yang pertama itu rapat informasi, isinya hal-hal berkaitan informasi. Seperti saya dulu sering banget ya dikumpulkan Pak Rektor, hampir tiap 2 minggu sekali pasti ada undangan untuk di hall auditorium universitas. Ya, isinya audit itu semua karyawan dan dosen satu univ tuh masuk di auditorium ya. Untungnya sudah dirombak jadi dingin. Dulu kan belum sedingin itu. Lalu di depan ada layar besar sekali dan Pak Rektor dengan Wakil Rektor selalu di depan dan membahas hal yang sama every month. Setiap bulan, biasanya setiap tanggal 1 sampai 10 kita selalu dapat surat cinta. Kita bilangnya surat cinta, padahal itu undangan untuk semua dosen dan karyawan. Kita ini ya diinformasikan kinerja kampus sudah sampai mana sejauh ini dan rencana ke depan kampus mau ngapain gitu. Nah, itu kita dikumpulkan di ruangan. Bayangin, setelah itu dia absen. Setiap ada undangan itu selalu di absen. Dalam artian absennya berupa tanda tangan yang di kertas kita datang, kita lihat kita bagian fakultas mana, nama kita ada atau tidak, kita tanda tangan. Setelah itu misal punya barcode yang ID card, misal sudah punya ID card kartu karyawan itu bisa di-scan ya, barcode-nya bisa di-scan langsung masuk, kita dapat snack misalnya, dapat goodie bag ya, biasanya dapat snack baru nanti setelah masuk di dalam kita membahas banyak hal. Tetapi kita lebih sering mendengarkan karena emang informasikan biasanya Pak Rektor dan Wakil Rektor ya. Dan seringnya adalah hal yang sama bahwa kita sudah sampai di sini, kita sebentar lagi mau PTNBH, kita sebentar lagi mau kerjasama dengan Taiwan misalnya, kita sebentar ini. Jadi diulang-diulang terus hampir sama. Terus paling berkesan itu biasanya akhir tahun agak berbeda ya, karena ada tuntutan untuk tahun ke depan. Kita diharapkan untuk S3, kita semua harus meneliti dan sebagainya, karena kampus mau ada di posisi ini. Jadi
kita di brainstorming ya, kayak dicuci otak gitu, di brainwash harus begini begini karena kampus mau ke sini gitu. Nah, itu disebut dengan informasi. Tapi kadang juga ada sisipan motivasinya, teman-teman. Nanti kalian jangan heran ketika di kantor kalian akan sering seperti itu untuk perusahaan besar ya. Saya perusahaan BUMN atau bahkan startup company seperti Gojek gitu kan. Seperti Tokopedia. Wah, itu sering rapat tuh pokoknya. Kalau dia punya cabang makin luas ya se-Indonesia apalagi sampai ke luar negeri, biasanya sering banget rapat ya, motivasional juga digabung ke informasional biasanya gitu. Nah, participatory ini meeting yang isinya ada partisipan lain ya, atau kita hanya sebagai partisipan aja, tapi tidak ada informasi, tidak ada motivasi, kita hanya sebagai pengamat, yang sebagai pengamat aja, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Rata-rata ini rapat yang ada di sosial kemasyarakatan sih teman-teman ya. Kita untuk hadir untuk mengetahui ada kegiatan ya, rapat-rapat yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Oke, berikutnya kita akan merencanakan rapat. Seperti apa contoh merencanakan rapat? Misalnya besok kalian jadi sekretaris manajer atau jadi yang diminta untuk menyiapkan rapat. Nah, biasanya anak magang kena sih bagian-bagian seperti ini ya. Kadang nonton atau mungkin ngebantuin kakak sekretaris manajernya gitu ya untuk memesankan makanan, menata mejanya, membuat surat undangannya, atau juga mengeprint presensinya. Nah, biasanya seperti itu. Ribet sih ya. Kalau mau rapat tuh lumayan ribet. Apalagi kalau pimpinan mintanya dadakan gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara merencanakan? Nah, cara merencanakan itu perlu dipikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan atau bagaimana jalannya rapat itu sendiri supaya berjalan baik dan akhirnya tujuan yang ingin disampaikan itu tercapai begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Poin-poin perencanaan itu meliputi tanggal berapa. Kadang pimpinan bilangnya besok rapat jam berapa, Pak? Besok tanggal berapa ya? Jadi ketika pimpinan bilang kita harus merapatkan hal ini, kita mau ambil supplier baru. Oh, kita mau membuat produk baru nih. Saya punya ide kemarin ada yang mau ngajak kerjasama untuk bikin produk baru. Apakah setuju atau tidak kita harus tes keuangan kita mampu atau tidak. Mau dijadwalkan kapan Pak? Biasanya kalau sekretaris seperti itu ya. Dulu saya juga asisten manajer. Pimpinan itu kalau ngomong santai banget, enak banget gitu ya. Nat, ini harus dirapatin nih. Yang mau pameran nih ke Singapura. Bahannya belum ada semua nih. Mintanya oak. Nggak minta kayu jati, mintanya yang kayu oak. Oak ya, oak itu harus ambil di Rusia sama ambil di Vietnam. Bayangin, kayu oak sama kayu walnut tidak ada di Indonesia. Itu harus ada di negara yang dingin gitu. Nah, terus gimana Pak? Ini bahannya kurang. Kita kan harus menghubungi pihak sana. Ya sudah, dirapatkan aja dengan kantor cabang yang di Vietnam dan yang di Rusia gitu ya. Ya sudah, mintanya akhir pekan biasanya kita taruh Kamis atau Jumat. Nah, kita yang rekomen ya, Jumat gimana Pak? Janganlah terlalu singkat harinya. Takutnya mereka itu lebih santai. Udah Kamis deh, Kamis jam 1 misalnya. Ya, Kamis jam 1. Udah kita yang tulis Kamis jam 1, jam berapa, mau sampai jam berapa Pak? Ya maksimal jam 4 tuh maksimal kan gitu ya. Lalu tujuannya apaan nih gitu. Nah, itu yang perlu kita tanya ulang supaya kita punya catatan ringkas sebelum nanti kita breakdown ke dalam undangan, narasumber, peserta itu ya. Kita jadi penyelenggara. Artinya kita kan akan menyelenggarakan sehingga ada beberapa poin teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu. Lalu ditanya siapa aja ya cabang yang ada di negara A, B, C misalnya. Siapa namanya, Pak? Ini aja yang bagian produksi, si soundnya, si ini. Jadi kita kita tulis gitu kan, kita tulis nanti kita hubungin mereka. Lalu akan bahas apa aja poinnya. Nah ini nih yang seru. Biasanya kita harus ambil kertas, harus bawa laptop. Ini bahas ini Nat, ini misalnya apa ditulis. Kita yang tulis tuh. Lalu berikutnya alokasi waktu. Nah ini biasanya mau membahas ini berapa menit nih? Nah, ini kurang lebih nanti 1 jam yang ini. Nanti ada tanya jawab kita spare aja. Nah ini perlu dibahas supaya tidak terlampau sampai sore. Biasanya kalau rapat dengan orang asing itu waktu itu sangat ketat.
Nah, beda ya dengan pemerintahan kita yang rapatnya di bukan bisnis ya. Misalnya rapat-rapat yang di pemerintahan itu biasanya agak-agak lama, tapi tergantung ya pembahasannya. Kalau serius sih bisa singkat. Lalu bahan-bahannya apa nih yang akan disiapkan misalnya kalau itu butuh dokumen ya. Nah, ini rata-rata ya agak susah sih kalau misal diminta rapatnya mendadak, ini yang kita harus minta-minta data. Kalau bentuk datanya soft file mending. Dan soft file pun kadang tidak mending-mending juga. Kadang belum ada ketersediaan soft file kita udah minta di keuangan belum dibikin laporannya. Otomatis kita lembur untuk bikin untuk rapat gitu loh. Ya, ini yang kadang struggling kalau udah dapat kerja tuh di situ, teman-teman ya. Sekarang kan mungkin kita struggling kuliah, besok struggling untuk ini ya, lulus, besok struggling kerja, besok ini mempertahankan bisa berjuang di tempat kerja itu adalah memenuhi permintaan-permintaan yang ada di pimpinan. Berikutnya bahannya apa nih yang harus dibagikan? Kadang ada yang dibagikan, ada yang tidak. Kalau dipresentasikan saja sih tidak perlu ya dibagikan. Tapi kadang ada yang minta, tolong di-share dong gitu ya. Sudah di-share terlebih dahulu. Baiknya di-share terlebih dahulu, baru kita bahas. Kalau dulu saya di kampus yang lama kan setiap minggu ada rapat prodi, ada rapat jurusan rutin tiap minggu. Itu setiap hari Jumat kalau nggak Senin rapat evaluasi prodi. Biasanya kita udah dikasih agenda rapatnya, membahas poin apa saja, misal PJ penanggung jawab kegiatannya itu apa, sudah sampai mana progresnya ya, itu hampir tiap minggu dapat surat cinta. Aduh, kalau udah dapat undangan rapat tuh rasanya punggung rasanya ini yang ngilu semua karena pasti ada kerjaan baru lagi setiap ada evaluasi itu teman-teman. Nah, ini dia yang harus disiapkan ketika rapat. Saya mau cek dulu udah jam 4. Saya mau cek apakah masih on nih, takut nih pada pingsan. Sudah sampai mana kalian? Halo. Oh, Ibu. Oh, masih. Masih, Bu. Oke, Ibu masih. masih. Terima kasih. Kita lanjut lagi deh. Sebentar, saya lihat ada yang chat nih. Masih. Oke, masih on. Ya, kita siapkan rapatnya. Nah, cara menyiapkan rapat itu bikin undangan. Nah, ini ya. Kita harus bisa loh bikin undangan. Nah, caranya ya udah deketin orang yang udah lama di situ. Kak, biasanya undangannya kayak apa gitu, standarnya. Oh, ini sih standarnya formatnya deh copy aja deh. Tapi nanti ada kok bagian yang spesialis membuat undangan itu udah ada gitu ya teman-teman. Dan udah custom udah terformat ya udah bisa kita custom sendiri nama pesertanya gitu kan. Lalu ada waktu, lokasi, dan tempatnya itu tadi harus disiapkan. Siapa tahu mau di luar kantor gitu. Nah, ini yang seru ya, karena dananya banyak, kita bisa sekalian refreshing untuk rapat di tempat-tempat wisata. Nah, ini dia teman-teman, kalau instansi pemerintah tuh itu ya enaknya. Nah, kalau di apa yang non pemerintah atau bisnis ini ya, perusahaan bisnis itu rata-rata ada di rumah makan gitu-gitu kan teman-teman. Kalian karaokean. Kadang juga heran waktu saya piknik ke daerah mana tuh Dieng gitu ya atau daerah mana lagi tuh Tawangmangu kita ketika piknik kok restorannya ditutup ya ternyata ada rapat evaluasi kinerja tahunan gitu Pertamina dari Sumatera Selatan misalnya ini apa nih rapat di tempat wisata di atas gunung gitu kan. Nah, ini nih mereka milih lokasi dan tempatnya yang memang sekaligus untuk menghabiskan dana akhir tahun dan untuk catering, untuk piknik sekaligus gitu ya loh, rapat di luar kantor gitu ya. Nah, itu memang begitulah teman-teman ya. Serunya itu sih kalau nanti ke apa kita kerja. Tetapi repot juga menyiapkannya. Kalau udah biasa sih nggak repot ya, tinggal kita masuk-masukin aja komponen-komponen yang baru. Terus durasi rapat juga harus disiapkan. Kalau rapat bisnis kan hal-hal serius ya. Misalnya membahasnya mungkin sebentar, sisanya yang warna sari gitu atau yang lain-lain lah istilahnya. Lalu ada MC dan moderator, ini perlu dipersiapkan. Jadi sama sih dengan presentasi. Ketika ada moderator, moderator itu yang mengawali dan mengakhiri dan menjadi penengah ketika ada tanya jawab. Itu fungsi dari moderator. Lalu MC juga sama. Rata-rata MC itu hanya di depan dan di akhir. Moderator itu sepanjang acara ya. Lalu ada ketua panitia atau PJ. Nah, ini yang sering juga saya pernah dapatkan ketika di kampus yang lama mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab.
dari kegiatan prodi karena banyak sekali yang harus dana dihabiskan misalnya untuk temu ilmiah para dosen perlu pelatihan misalnya lalu ada kegiatan kerjasama inisiasi dengan dunia industri nah itu butuh ya butuh apa namanya pengajuan proposalnya kita butuh lokasinya kita butuh undangannya kita membuat itu teman-teman mulai dari A sampai B jadi di jurusan itu setiap dosen menjadi penanggung jawab sebuah kegiatan kecil untuk dosen itu sendiri. Nah, begitu ya kira-kira teman-teman. Ketua panitia kita bilangnya. Nanti juga akhir dari kegiatan kita membuat laporan. Nah, ya saya buat laporan lalu dilaporkan baru nanti dananya itu bisa turun sekian persennya. Ada yang dananya di depan hanya sekian persen untuk beberapa snack gitu ya misalnya makanan dan snack itu dimunculkan dulu. Ada yang diturunkan semua juga ada. Lalu untuk jumlah peserta juga perlu diperhatikan. Terkadang jumlah peserta itu kita lupa gitu ya, tidak diinformasikan. Selalu tanyakan untuk jumlah peserta ya teman-teman. Ini ada yang belum di-mute, nanti masuk nih bocor. Lalu peserta yang diundang adalah nama-nama yang ikut rapat ya. Kalau jumlahnya berapa orang, habis itu siapa namanya. Lalu opening dan closing, bagaimana membuka dan menutupnya, itu juga perlu diperhatikan mau komponennya seperti apa pembukanya. Lalu narasumber, misalnya ini adalah membahas tentang hal-hal ilmiah gitu ya. Kalau narasumber yang terkait pajak misalnya, perusahaan butuh beberapa informasi tentang pajak, pelaporan pajak, SPT perusahaan. Lalu bagian keuangan dikumpulkan untuk rapat terkait informasi SPT oleh Dewan Pajak gitu ya, oleh orang-orang pajak. Jadi narasumbernya bisa jadi dari KPP gitu ya, Pratama. Nah, alokasi waktunya juga harus diperhatikan kapan para narasumber ini selesai memaparkan dan kalau ada break, istirahat itu juga harus di spare ya. Biasanya kita template ya, udah ada sih. Kalau udah sering bikin kegiatan, kita tinggal template aja. Tapi nanti misalnya ada request khusus, ya dirubah di custom gitu. Nah, presensi ini penting. Rata-rata ketika rapat banyak yang tidak pakai presensi. Nah, presensi ini penting karena kan kita ada kegiatan disebut dengan standarisasi mutu perusahaan ya, teman-teman, seperti akreditasi, ISO. Nah, ini kan buktinya adalah kegiatan rapat itu pernah dilakukan. Bukti dari kegiatan rapat atau atas kegiatan rapat itu harus ada presensi. Itu ya nama-nama lalu tanda tangan gitu. Lalu ada akomodasi ini terkait dengan snack dan juga uang apa namanya ganti transport ya peserta narasumbernya dapat transport, biasanya seperti itu. Atau kita sendiri juga dapat transport, gitu kan. Biasanya sekitar 75.000 sampai 100.000. Makanya ada dananya ya teman-teman. Di samping kita kadang dapat surat cinta itu lelah, tetapi di satu sisi senang karena ada snack makannya, ada lunchnya, kadang bisa lunch box, bisa catering, habis itu kita dapat goodie bag. Setelah itu kita ini ya dapat pulang masih dikasih amplop untuk uang transport ya paling dikit biasanya 50 75.000 paling banyak 150.000 tetapi kalau di kampus waktu itu yang di kampus Jogja udah nggak pakai amplop lagi langsung ditransfer ya dan itu digabungkan di tanggal 1 ketika gajian ya. Kita masukkan di remunerasi begitu. Jadi tidak ada lagi uang transport yang kegiatannya di luar kampus di atas jam 4 sore itu masuk ke rekening. Sudah tidak pakai amplop lagi. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan bisnis masih mungkinkah gitu tergantung dari kebijakan masing-masing kantor. Lalu sound system, LCD laptop dan juga chart misalnya butuh apa namanya peraga yang kertas gitu yang ada laporan keuangan bentuk kertas-kertas siapa tahu memang harus di print out supaya bisa melihat karena ada pimpinan yang udah tua banget gitu misalnya rapat dewan direksinya terkait dengan saham yang mereka udah tua ya mereka minta di print out gitu berlembar-lembar ya di print out bayangin. Kita yang muda oke lah nggak pakai print out bisa pakai handphone. Nah kalau itu bapak CEO-nya si owner chairman-nya minta di print out segaban satu rim ya satu rim gitu loh. Nah, ini yang repot. Kadang kita memang harus sabar gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau sound system LCD, kalau memang udah sering tempatnya untuk rapat, ya selalu ada di situ. Dia standby, biasanya dengan standing AC, ya, AC yang standing. Kadang AC sentralnya kurang dingin, biasanya ditambah lagi dengan standing AC. Oke, lalu ada toilet dan musola. Ini additional aja sih untuk
persiapan. Apalagi kalau rapatnya dengan mengundang dari pihak luar, toilet itu juga harus diperhatikan. Bisa saja disuruh cleaning service-nya membersihkan terlebih dahulu ya, menambahkan toilet paper, dikasih kamper gitu kan, dibersihkan terlebih dahulu kalau memang besok mau rapat mengundang pihak luar ya. Lalu ada pelaksanaan rapat. Nah, kita akan coba melihat seperti apa sih pelaksanaan rapat itu. Kalau tadi perencanaannya, apa saja poin yang harus diperhatikan dan disiapkan. Setelah poin itu sudah ditulis, kita akan laksanakan ya. Kita akan eksekusi. Yuk, bikin rapatnya. Ayo kita mulai rapatnya gitu kan. Nah, ada tiga komponen dalam pelaksanaan rapat yang wajib ada, yaitu panitia. Ya, kalau nggak ada panitia ya siapa yang mau menggerakkan semua itu? Kita biasanya tidak pernah bilang panitia ya. Kita bilangnya adalah PJ, penanggung jawab gitu ya. PJ penanggung jawab. Oke, atau kita bilang PIC, Person in Charge. Nanti kalau ada di kegiatan rapat evaluasi untuk kegiatan itu ada daftar nama, habis itu PIC, PIC, PIC kayak gitu kita bilangnya PJ, PJ gitu ya. Nah, ini adalah salah satu komponen yang menentukan efektivitas berhasil atau tidak rapat itu si PJ-nya, penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya oke, kegiatannya apa orangnya satset bisa mengkoordinasikan, mengkomunikasikan pihak-pihak terkait untuk terlaksananya rapat, ya jadi bagus rapatnya. Makanannya enak yang dipilih cateringnya, lokasinya nyaman, sound systemnya oke. Ternyata waktu awal tidak cek sound system rusak, tiba-tiba waktu acara kaget sound systemnya rusak. Nah, itu kan PJ-nya yang disalahkan. Ya, misal narasumbernya harus diinformasikan apakah bisa dikonfirmasi datang datang atau tidak. Kalau tidak bisa, apakah bisa diganti. Nah, itu harus dikomunikasikan PJ itu, gitu ya, penyelenggara rapat ini. Ya, berat tugasnya, tapi seru, teman-teman. Kalau udah sering, seru. Kita akan punya banyak relasi. Kalau kita udah sering jadi penanggung jawab rapat, kita itu jadi punya relasi. Nah, kalau udah punya relasi, besok kalau mau resign dan pensiun cepat, kita bisa bikin bisnis sendiri. Jadi itu enaknya, teman-teman. Karena kita udah punya komunikasi yang intens dengan orang-orang pihak luar. Jadi ketika kalian dapat tanggung jawab bikin rapat dengan pihak luar tuh asik ya. Jangan jadikan beban. Selalu ada positifnya yang kalian sendiri itu tidak tahu itu nanti ya. Itu tips aja. Nah, gimana sih menyelenggarakan rapat? Yang pertama harus ada PJ ya. Nanti yang kedua itu harus ada narasumber atau MC atau orang speaker ya, keynote speaker yang utama. Bisa dari dalam, bisa dari luar, tergantung bisa pimpinannya, tergantung rapatnya ya. Lalu ada peserta. Nah, peserta tuh juga sebagai komponen yang menentukan efektivitas rapat ya. Oke, untuk PJ, PJ ngapain aja sih tugas kita? Misal kita disuruh menyiapkan rapat gitu ya, rapat untuk evaluasi akhir tahun atau rapat penjualan apakah sudah sampai target atau belum. Misal baru pertama kali terus diminta. Nah, karena rapat ini sudah sering berlangsung, sudah rutin, misalnya bulanan, terus kita ketiban gitu ya, kita jadi penanggung jawab dadakan. Ya otomatis kan tinggal minta aja. Selama ini seperti apa sih yang sudah berlangsung, Kak? Misalnya, tolong bantu dong saya di-share undangan dan sebagainya, formatnya misalnya selama ini nggak ada misalnya. Lah, kok nggak ada berarti saat ini berarti dia tidak punya database yang baik ya. Ada yang dokumennya hilang-hilang gitu. Berarti selama ini tidak rapi gitu loh. Berarti administrasinya tidak tertib. Kalau perusahaannya besar, Bonafit, PT misalnya multinasional, internasional itu pasti rapi dokumennya. Apalagi rapat-rapat seperti ini pasti udah sering rutin ya tinggal kita minta kita yang mengkomunikasikan dengan pihak luar aja, kita bantu ke situ biasanya teman-teman ya. Kalau untuk sebuah administrasinya biasanya sudah ada. Jadi jangan takut untuk meminta, jangan takut untuk konsultasi. Kalau misal tidak ada, dikonsultasikan bagaimana baiknya. Kita ambil di Google, langsung kita konsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Kalau dibuat seperti ini, bagaimana undangannya yang sederhana aja, misalnya bisa dikomunikasikan dengan pimpinan yang memang meminta penyelenggaraan rapat. Ya, kita harus dekor ruangnya. Dekor ini tidak harus yang mewah, harus ada bunga dan sebagainya harus ada ini apa namanya karpet merah gitu. Enggak sih. Di sini yang dimaksud dekor itu ya yang meja untuk laptop itu wajib, itu pasti. Meja itu juga harus disusun. Mau dibentuk kayak gimana? Mau dibentuk seperti classroom, seperti ruang kelas, semua menghadap ke layar.
atau mau dibentuk melingkar seperti yang digambar ini, mau yang seperti apa itu diinformasikan dulu gitu loh oleh pimpinan penyelenggara rapat gitu, oleh divisi yang minta rapat. Lalu sound system. Nah, butuh tidak? Kalau tidak ya tidak usah. Kalau misal cuma sedikit gitu loh, pakai sound system asli dari tenggorokan aja gitu. Nah, ini yang maunya maunya seperti apa? Jangan sampai awalnya bilang tidak usah pakai sound system, tidak usah pakai mikrofon, tapi ternyata ganti ruang, ruangannya lebar, pesertanya nambah dari pihak luar. Nah, itu kita harus sebagai PJ cepet satset pikirannya. Oh, berarti sound system nih. Siapa pula yang mau pakai suara tenggorokan asli di ruangan lebar kayak gitu? Bisa mati kita gitu kan, kehausan teriak-teriak. Ya, itu pikiran harus bisa nyampe. Artinya butuh sound system. Tidak harus diperintah dengan pimpinan gitu kan, tapi kita harus tahu itu. Waduh, ini nggak bisa. Kalau semakin tambah orang, kita harus pakai toa nih gitu kan. Nah, ruangan itu penting. Kadang ruangan itu rebutan. Namanya meeting room itu kan terbatas ya. Kalau di kantor ada, kalau misal tidak ada kan tetap harus dikondisikan mau pakai yang mana gitu loh. Makanya namanya kantor itu perlu ada sebuah tempat ngumpul wajib karena harus dijadikan satu pemikiran-pemikiran berbeda itu ya. Lalu yang kedua, panitia melakukan tugas itu yang ketiban tanggung jawab harus datang lebih awal. Misalnya dia yang ngurusin snack. Karena kan ketika rapat tidak hanya ketua ya, ada juga yang bagian snack, konsumsi, ada yang bagian mengurusi narasumber, ada yang bagian bendahara, mencairkan dana. Itu datang lebih awal supaya kalau ada apa-apa kita lebih bisa menghandle cepat gitu ya. Jangan sampai huru hara itu ketahuan dari pihak luar gitu. Jadi kayak kurang profesional jatuhnya. Nah, ini ada registrasi. Tadi ya, presensinya diletakkan di depan ketika masuk, setelah masuk, lalu presensi ya. Ada pintu masuknya di ruangan, lalu presensi. Atau mungkin ketika berlangsung, sudah peserta duduk semua presensi. Tapi lebih bagus diletakkan di depan pintu gitu. Ada meja khusus presensi atau di dalam ruangan yang setelah masuk pintu ruang rapat presensi. Biasanya anak-anak magang di bagian itu sih ada menjaga snack ya ketika presensi itu tadi. Lalu penyambutan peserta. Nah, ini ada yang harus dengan ramah sopan dan sebagainya. Ada juga pembawa acaranya. Ini juga harus tepat waktu, jangan sampai pilih MC yang molor, jadi harus pilih MC yang profesional. Ini yang kadang susah milih MC. Kalau udah terbiasa ya oke. Lalu agenda rapatnya juga harus disiapkan, di print out, kalau memang minta di print out. Lalu fasilitasnya harus dalam kondisi prima, meja, kursi harus rapi. Kenapa harus datang awal? Untuk cek ini semua. Kalau ada yang kurang, ada yang rusak, kita bisa handle lebih cepat di depan. Lalu kondisinya juga harus siap, moderatornya juga harus siap juga. Ini yang kenapa ketua panitia itu menjadi inti karena dia harus mempersiapkan banyak hal, ya, memastikan, mengkonfirmasi berkali-kali agar terlaksana dengan lancar. Lalu ada juga notulen. Notulen ini adalah laporan untuk hasil dari rapat yang dicatatkan secara resmi. Nanti bentuk notulen macam-macam. Biasanya kalau kalian cari di Google notulen rapat itu kan diakhiri dengan tanda tangan para peserta rapat ya ada presensi di belakang atau ketua rapatnya atau PJ-nya atau pimpinan departemen yang melakukan rapat. Kurang lebih begitu. Lalu ada dokumentasi. Ini jarang sekali kegiatan rapat didokumentasikan. Entah saya tidak tahu ya orang Indonesia tuh males banget dokumentasi. Padahal nanti kalau ada audit mutu dari KPK atau apa dari luar baru pusing, baru ngada-ngadain seolah-olah itu rapat ya. Padahal tinggal foto, tinggal masukin di Google Drive, oh rapat tanggal sekian, masukin semua datanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Paling enak memang kalau rapat online bisa direkam tuh ya. Tetapi harus tetap disimpan. Berikutnya dokumentasi. Nah, dokumentasi ini biasanya hasil-hasil laporan ketika rapat ya. Ada yang membawakan laporan keuangan, ada yang membawakan laporan HRD-nya. Nah, hasil rapat ini yang dikategorikan dokumentasi hasil rapat. Berikutnya untuk presenter. Nah, presenter ini kalau memang kalian nanti jadi presenter itu ya. Biasanya nanti sekretaris manajer itu sekaligus jadi presenter, sekaligus sebagai PJ. Jadi jangan heran ketika nanti di kantor kalian jadi PJ penanggung jawab sekaligus jadi presenter.
sekaligus jadi moderator gitu ya, sekaligus mengurusin semuanya. Biasanya cukup dihandle satu orang kok hal-hal seperti ini, apalagi internal yang udah biasa ya, udah hal-hal biasa seperti itu. Jadi tidak heran ya. Dan ini merupakan skill yang memang harus kita miliki sebagai orang manajemen atau orang administrasi. Harus bisa menghandle rapat, harus bisa melaksanakan kegiatan rapat, perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasinya gitu ya untuk dokumennya, mengkomunikasikan dengan pimpinan. Jadi butuh skill banyak sekali di sini teman-teman ya, public speaking, butuh skill administrasi, butuh skill untuk komunikasi. Wah, banyak banget di sini teman-teman. Keuangan juga karena kan nanti kita harus menurunkan dananya gitu ya, menurunkan anggaran kegiatan rapatnya itu butuh proposal yang sederhana dan juga anggaran yang sederhana. Kurang lebih seperti itu. Lalu pelaksanaan presenter harus seperti apa? Mereka harus siap juga melakukan presentasi. Pastikan narasumber ini bisa hadir. Itu H-1 harus kalian chat lewat WhatsApp. Apakah ibu bisa hadir besok acaranya, mengingatkan kembali itu harus diingatkan. Sama seperti kalian mau wisuda juga diingatkan, mau kuliah juga diingatkan. Karena ini malah lebih penting lagi, ini ada hubungan dengan profit perusahaan ya. Dan sebagian presenter juga harus bisa open sama masukan kritik ya. Penampilannya juga harus rapi, menarik dan sebagainya. Untuk peserta rapat, nah ini yang ketiga, komponen yang menentukan rapat berhasil atau tidak itu salah satunya adalah peserta. Pesertanya kalau pada lelet, molor, ya ampun, kasihan banget kan gitu ya. Atau mungkin tidak banyak yang hadir, ya gimana sih? Misalnya rapatnya tuh rapat besar gitu kan, seperti yang dikumpulkan di auditorium ya misalnya. Nah itu pernah sih Pak Rektor marah-marah. Kenapa sih yang datang sedikit banget? Akhirnya yang kena marah adalah para dekan. Tolong dong para dekan yang punya anak buah banyak banget itu mereka disambut gitu loh. Kalian ngalah istilahnya, kalian mengalah gitu kan. Mereka juga pekerjaannya banyak. Tolong diketuk lagi pintunya. Ayo berangkat sama-sama kita ke auditorium gitu untuk kepentingan kita semua. Jangan cuma mengirim undangan terus terserah mereka datang atau tidak. Malah yang kena marah waktu itu para dekan fakultas gitu loh. Karena itu kan rutin ya. Jadi sampai dekan tuh harus turun tangan gitu ya. Ketika ketemu di rapat mingguan itu juga harus diingatkan. Bapak Ibu harus hadir. Bapak Ibu mohon hadir. Jadi harus mengalah sampai menginformasikan seperti itu. Nah, karena apa? Peserta rapat itu sebagai komponen yang penting berhasil atau tidaknya penyampaian informasi nanti karena nanti juga mereka itu harus apa namanya sebagai peserta yang memberikan masukan, yang aktif, diharapkan begitu. Karena nanti butuh feedback ya. Informasi yang ada di pimpinan itu butuh ada respon. Nah, kalau tidak ada respon, kita tidak tahu nanti sampai mana nih yang mereka pahami begitu. Nah, supaya tenang, lancar gitu ya, mereka juga tidak boleh rusuh ya, tidak boleh bicara sendiri yang keras-keras gitu ya. Terkadang memang banyak sih yang ngobrol sendiri gitu ketika rapatnya rapat besar. Makanya menggunakan sound system atau mic ya supaya walaupun ngomong sendiri, bicara sendiri, suara dari narasumbernya masih terdengar cukup keras ya. Menghargai dengan peserta yang lain dan juga bertanya dengan topik yang dibahas. Tidak boleh bertanya di luar topik karena ingin menjatuhkan dan mengkritisi. Kalau bisa yang namanya kritik di luar dari topik itu kan bisa ketemu empat mata sendiri ya. Lalu mengikuti kegiatan sesuai agenda. Itu teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau sudah aman, masih aman 16:31. Masih aman kan? Saya mau cek dulu nih, saya takut pada pingsan. Elvandina aman. Masih, Bu. Masih. Elvandina kalau ada pertanyaan boleh loh gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih kayaknya yang terakhir nih layout rapat. Layout itu ruangan tempat duduk rapat ya. Tempat duduk rapat tuh ruangannya seperti apa? Ya, ada yang ruangan segi empat. Ya, segi empat itu duduknya boardroom style. Jadi ini untuk jumlah peserta yang terbatas. Misalnya cuma empat saja. Segi empat ya seperti ini sih. Ini ya melingkar sebenarnya ini sebenarnya melingkar, melingkar atau segi empat. Segi empat kalau menurut saya sih berhadap-hadapan ya. Ada yang huruf U, jadi yang tengahnya kosong ada proyektornya atau ruang kelas semua menghadap ke depan lalu melingkar. Melingkar ya seperti lingkaran. Kalau ini menurut saya melingkar ya bukan segi empat.
Lalu yang lainnya ada gaya-gaya layout itu macam-macam. Nah, gimana sih menentukan gaya layout yang pas? Ya kembali lagi ke pimpinan atau divisi departemen yang ingin melaksanakan rapat. Kalau memang mau melaksanakan rapatnya lebih serius, rata-rata duduknya ya harus berjejer seperti ini ya. U, lalu gaya V gitu ya. Modifikasi setengah melingkar atau kelompok misalnya. Kelompok tuh biasanya rapat-rapat yang non formal teman-teman atau yang non bisnis ya. Misal 3 orang ada di sebelah sana, 3 orang di sebelah sini, 3 orang lagi sini. Ya kayak orang ini nikahan gitu ya, orang perkawinan, undangan perkawinan ada meja bundar sendiri-sendiri, tapi mereka menghadap ke depan semua. Nah, itu disebut dengan kelompok atau klaster. Bisa sih seperti itu. Itu biasanya di perusahaan yang industri kreatif ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah sudah selesai? Oke, terakhir ini dia tindak lanjut. Nah, seperti apa sih kalau sudah selesai rapat? Apa yang harus diperhatikan? Kalau sudah meetingnya berakhir, belum tentu dunia juga berakhir. Justru malah ada dunia baru yang harus kita mulai lagi. Kenapa? Di situ ada yang disebut dengan evaluasi dan keputusan. Biasanya kalau rapat itu menghasilkan sesuatu pekerjaan baru yang kita harus kerjakan. Itulah kenapa ketika ada undangan rapat sebenarnya puyeng ya kayak kita aduh sedih banget gitu aduh kenapa sih rapat mulu gitu hobi banget bahkan kita sampai nggak bisa ngajar teman-teman dulu itu sampai tiap hari itu harus ada mengikuti rapat di luar kampus ya harus di hotel A di hotel B di hotel C habis itu kembali lagi ke kampus sampai ngajar itu harus online yang padahal tidak online bayangkan isinya rapat evaluasi melulu gitu ya atau rapat tugas baru pengembang lah inilah itulah gitu lama-lama kita ngembang sendiri gitu ya. Nah, ini ada yang disebut dengan tindak lanjut, misalnya rapat yang terkait dengan akreditasi dari internasional dan perlu ditindaklanjuti pembuatan panitia. Nah, otomatis nanti kita akan rapat lagi gitu ya di internal. Kalau itu rapatnya dari rektorat atau dari pimpinan pusat, kita pulang ke kantor cabang, kita harus menginformasikan di kantor cabang dan kita harus bikin panitia pelaksananya gitu loh, penindaklanjutan lagi. Nah, inilah kadang dibilang, aduh enak ya meeting ke kantor apa pusat, aduh enak ya meeting ke kota besar. Enak apaan pulang tuh kepala pusing ya karena ada pekerjaan baru yang harus diselesaikan dengan deadline tertentu dan kita harus ngarahin orang lagi. Mengarahkan orang kan tidak mudah. Ada orang yang ikhlas diarahin, ada yang susah bergerak. Ini yang pusing gitu loh teman-teman. Lalu berikutnya ada dokumentasi. Nah, biasanya hasil rapat itu harus dirapikan, ada notulennya, ada foto, ada videonya karena ini untuk database standarisasi mutu perusahaan ya. Lalu berikutnya ada evaluasi yang terkait dengan agenda rapat lanjutan. Nah, biasanya ini berupa laporan kalau misal itu sebuah kegiatan yang perintah gitu ya. Misal, oke semua cabang sekarang diminta untuk memasang ini menggunakan artis endorsement gitu. Misalnya ini F&B perusahaan makanan ya, perusahaan makanan kita di kantor pusat diminta dari kantor pusat kita rapat diminta setiap cabang itu ada endorsement dan kita sendiri bebas memilih endorsement lokal. Nah, ini kan artinya ada evaluasi nanti. Kita diminta untuk melaporkan hasil endorsementnya ini apakah penjualannya tetap sama atau meningkat. Nah, itu pasti nanti ada laporan lagi, ada disuruh meeting untuk laporan, ya jelas gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir ketika rapat sudah selesai tidak usah ada feeling-feeling perasaan-perasaan sedih, tidak usah ada perasaan yang jatuh cinta kok apa misalnya ya karena siapa tahu kan namanya rapat di luar kantor kan tidak pernah tahu ya ada dari perusahaan lain, perusahaan asing. Ternyata wakilnya dari kantor A cakep banget, ya cantik banget. Nah, itu ya yang kadang jadi jodoh. Bolehlah jadi jodoh. Tetapi kan kalian juga harus pikirkan pekerjaan gitu loh. Pekerjaan itu pekerjaan, yaitu bonus. Nah, kayak gini-gini nih tindak lanjutnya. Bisa tindak lanjut ke arah percintaan, tetapi akhirnya karirnya embuh-embuhan, nggak tahu. Nah, ini kan kita harus profesional ya. Jadi no personal feeling in it itu yang paling susah ya apabila kita udah sampai di level menengah, udah sering rapat dengan banyak pihak luar klien gitu. Lalu berikutnya ada juga yang nggak enaknya, misalnya kita terjadi perdebatan dengan anggota rapat dari kantor cabang lain, terus akhirnya tahu bahwa kita agak ilfil dengan orang itu jadi ilfil, padahal kita ada di satu payung yang sama di perusahaan yang sama, cuman mereka beda divisi, beda kantor, tapi kan artinya kita harus kerjasama dengan orang itu. Tapi kita malah berdebat waktu itu
Akhirnya kita jadi ilfil sama orang itu, nah kerja jadi nggak enak. Nah ini yang dimaksud no personal feeling offense ya, jangan tersinggung, jangan terlalu eh, jangan terlalu memasukkan perasaan apapun ketika rapat karena bisnis is business ya. Ketika udah harus kerja, you have to be professional. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Halo, apa kabar? Bangun dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Medi, apakah ada pertanyaan? Deli, Ino, tidak ada. Saya kangen loh rapat online ya. Seneng banget saya rapat online. Aduh, asik pokoknya. Ada orang yang ketika rapat online itu lebih terbuka untuk mengutarakan. Ada yang tipenya gitu. Karena untuk Gen Z itu sekarang senang banget rapat online. Sempat heboh ya di X ya, di Twitter. Ketika rapat online, dia ternyata disuruh on cam lagi manicure pedicure di spa. Dimarahin sama pimpinannya, terus lagi dikenakan ini ya surat peringatan. Nah, sebenarnya seperti apa sih rapat online itu etikanya? Sama, harus ada di depan layar, harus menggunakan pakaian yang rapi, harus terlihat badannya sampai setengah. Nah, itu etika rapat. Terserah background Anda mau di kafe, di kolam renang, tapi setidaknya pakai background yang seperti saya virtual. Jangan tunjukkan Anda ada di tempat yang menyenangkan, karena yang lain juga lagi serius, hargai itu gitu loh. Boleh kok ya Anda lagi camping, ya Anda harus menyingkir dulu, rapat dulu deh, jangan ganggu saya. Silakan kamu bakar-bakar marshmallow. Saya rapat dulu deh 2 jam. Ya, habis itu setelah selesai rapat ada tugas, ya camping dulu. Senin apa Minggu baru balik, Senin baru kerja gitu loh. Santai aja gitu teman-teman. Tapi pas lagi on meeting you have to be serious, walaupun Anda ada di tempat yang tidak serius gitu ya teman-teman. Nah, ini tipsnya dari saya kalau rapat online gitu loh. Nah, itu ya. Karena zaman sudah berubah, silakan aja mau di mana saja gitu teman-teman. Ingat kalau ditanya Anda ada di mana ya bilang saja sedang ada di kamar gitu. Itu sedang di ruang belajar. Kalau misalnya perusahaannya agak strict ya dan mengharuskan Anda tidak boleh piknik gitu misalnya. Emang harusnya tidak boleh piknik sih. Tetapi kan bebas ya WFH itu bisa di mana aja. Ada perusahaan yang membolehkan WFH terus diminta rapat. Bilang aja sedang di kamar gitu atau biasa jarang yang tanya sih, tapi jangan tunjukkan bahwa Anda sedang bersenang-senang, itu yang berbahaya. Oke? Itu tips ya dari saya. Silakan ada yang mau tanya terlebih dahulu. Ada atau tidak? Siapa nih tadi yang chat nih? Ada Oktaviana. Oke, asik. Ada yang tanya. Tolong dong ada yang tanya biar rame nih dikit lagi. Udah mau selesai loh 16.40. Nah, ini ada pertanyaan diskusi, teman-teman. Nah, sebelumnya saya jawab dulu deh. Punya Oktaviana. Habis itu masuk ke pertanyaan diskusi. Nanti pertanyaan diskusinya ini seperti biasa. Aduh, ini kita selesai jam berapa ya? Saya takutnya nggak selesai-selesai nih. Tunggu, saya cek dulu ada berapa orang. Hah? 28 doang. 28 dibagi 5 berapa? 5. 5 kali 6. 4 aja deh. Bagi 4 kelompok aja ya. Nanti sebentar lagi. Masing-masing 10 menit kita diskusi untuk menjawab ini. Oke, saya jawab dulu dari Oktaviana. Apakah dalam rapat bisnis penggunaan palu diperlukan, Bu? Simbol formalitas membuka menutup alternatif lain budaya bisnis modern saat ini. Tidak ada palu sih ya. Untuk bisnis yang sekarang tidak pakai palu ya. Kayaknya itu rapat yang sifatnya di DPR atau di pemerintahan ya teman-teman ya. Yang ada di rapat dewan politik itu mungkin iya. Atau yang di kehakiman, kejaksaan sih iya. Tapi yang bisnis modern tidak ada sih ya. Kita biasanya kalau sudah selesai ya bilang aja ini sudah selesai, silakan mau diberikan feedback gitu. Oke, tidak ada ya Oktaviana. Nanti ditulis nama dan NIM-nya Oktaviana di grup ya. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok diskusi. Saya sebentar lagi akan bagi menjadi 4 kelompok menggunakan breakout room, tetapi random. Nanti saya akan masuk satu-satu ke breakout room bahwa menjelaskan Anda di kelompok berapa, nanti yang presentasi siapa gitu ya.
ada 28 dibagi 4 nanti kita lihat berapa orang komponennya bebas aja. Yang penting 4 perwakilan kelompok ya. Oke, pertanyaan pertama. Terkait ketepatan waktu, mohon diperhatikan ini yang akan menjadi diskusi di kelompok Anda nanti, yang saya akan bagikan di breakout room, karena random nanti Anda dapat siapa itu kejutan. Nah, ada tiga ini yang harus dijawab nanti perwakilan kelompok ya. Pertama, soal ketepatan waktu. Nah, apabila ketika rapat itu karena memang harusnya tepat waktu ya dimulai dan diakhiri. Akhiri itu susah sih tepat waktu diakhiri tepat waktu itu sangat susah. Apabila ada orang yang hobinya ngomong aja terus di tengah rapat ya itu yang bahaya itu harus ada yang memperingatkan ya. Nah itu yang kadang melenceng. Nah itu bagaimana kalau ketika rapat ya itu pelaksanaannya tidak sesuai dengan rundown atau yang sudah direncanakan alokasi waktunya. Apa yang harus dilakukan nih selaku Anda penanggung jawab rapat? Iya, yo. Ketika melenceng gimana tidak sesuai alokasi? Gimana coba ketika mulai harusnya jam 8 tiba-tiba MC-nya belum datang. LCD-nya rusak. Nah, lo melenceng nih. Nah, itu ya pertanyaannya. Nanti didiskusikan dan harus ada jawaban. Lalu pertanyaan kedua, jumlah peserta. Nah, bisa tidak apabila jumlah peserta rapatnya itu banyak sekali. Ya mungkin 50, 20 lebih gitu ya. Padahal ruangannya kecil ya. Rapat 20 orang, rapat apa ya? Ada tapi sih memang. Nah, itu apakah bisa efektif kalau jumlah pesertanya tuh banyak, 20-an gitu. Nanti Anda harus bisa menjawab berapa nih peserta rapat yang efektif, berapa jumlah peserta dalam rapat yang efektif itu berapa ya. Lalu bagaimana supaya bisa berjalan efektif? Apakah harus dibagi atau bagaimana? Nah, ini nanti tolong dijawab setelah berdiskusi. Lalu yang ketiga, keaktifan peserta. Nah, peserta yang aktif, yang bertanya atau juga memberikan masukan ide gagasan itu merupakan indikator bahwa rapat itu berjalan oke. Nah, bagaimana kalau ternyata pesertanya tidak aktif atau kurang atau tidak ada yang tanya, tidak ada yang memberi masukan, hanya mendengarkan padahal sudah diminta untuk ada masukan. Karena masukan itu sangat dibutuhkan ya untuk melihat bagaimana respon. Nah, itu bagaimana caranya menanggapi peserta yang kurang aktif apabila Anda sebagai penanggung jawab rapat. Oke, sudah paham ya? Oke, silakan mungkin bisa difoto dulu, di screenshot dulu pertanyaannya supaya bisa untuk didiskusikan di kelompok. Nanti diskusinya kurang lebih 10 menit saja ya, teman-teman. Nanti dijawabnya singkat-singkat sebagai wakil kelompok. Sudah? Sudah difoto? Sudah diperhatikan? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah paham dengan pertanyaannya. Sekarang siap-siap. Teman-teman akan saya bagi ke dalam room. Nanti saya akan cek masuk ke satu-satu ke room breakout room. Saya informasikan bahwa Anda di kelompok berapa, kelompok berapa. Nanti ketika saya panggil kembali ke room utama, nanti Anda tinggal mempresentasikan. Misalnya kelompok satu berarti siapa gitu ya. Nanti yang bertanya nggak ini? Coba saya cek dulu. Oh, izin live mau mengikuti. Oke, silakan. Ada yang mau ke gereja boleh ya, silakan ya. Hari ini kayaknya ada kegiatan deh. Oke, breakout room ada 4 saja. Saya akan breakout room akan bagi kalian ke 4. Karena mungkin isinya cuma 6 orang saja. Oke, siap ya. Ada 4. Saya bagi sekarang. Deliana udah dapat kelompok belum?
Deliana di room berapa nih? Room satu nih. Ya, masuk, masuk, masuk. Habel belum dapat kelompok kah? Belum Ibu, tadi sempat terkeluar Ibu pas pembagian. Oke. Bisa lihat roomnya tidak, Habel, dari situ? Saya tidak bisa lihat, Ibu. Tidak bisa lihat ya. Sebentar, saya cek dulu deh. Oh ya, tunggu ya. Habel saya masukkan di room 2 saja. Baik Ibu. Ya, Ibu minta Christine maaf, ya? Ibu tadi Christine. tadi Nah, tadi saya sudah masuk dalam room, Ibu, tapi keluar speaker lagi. jadi saya coba keluar dan baru gabung ulang, Ibu. Oke, di room 2 Saya saja juga ya. sama Ibu. Oke. Christine di room 2 aja. Udah belum? Sudah kan? Tinggal Deli, Oktaviana. Terkeluar Ibu. Oh, pantes. Dia harus di room 2. Dirimu harus di room 2. Ibu, saya juga keluar Ibu. Harus di room 2 tadi. Sebentar ya. Di room 1 dulu deh. Nanti tak pindah ke room 2. Oke, tunggu ya. Play ada di... Play sementara 4 dulu deh. Halo, kalian adalah kelompok satu. Ya, silakan dicatat sendiri kelompok satu. Nanti ketika saya panggil kelompok satu perwakilan gitu ya, silakan memilih satu anggota dari Anda untuk menjadi juru bicara, menjawab pertanyaan gitu ya. Boleh 2 orang, boleh 1 orang, maksimal 2 orang gitu. Silakan. Ya, sudah bisa? Sudah menjawab, merumuskan jawaban belum? Singkat-singkat saja ya, supaya tidak terlalu sore. Udah hampir mau jam 5 soalnya. Sudah, sudah bisa. Tadi di di share screen apa tadi lupa kan? Mana tuh tadi? Ini ya, ini, nih, oke. Oke, kalau tidak tepat waktu harus seperti apa? Rapat itu harus tepat waktu. Bagaimana supaya tepat waktu gitu? Dijawab aja kesepakatan kelompoknya bagaimana jawabannya. Tidak usah panjang-panjang sih. Lalu peserta yang efektif jumlahnya berapa? Rapat yang efektif gitu ya. Kadang kalau terlalu banyak tidak selesai-selesai malah cerita ke sana kemari gitu. Jadi bagaimana supaya efektif jumlahnya berapa? Oke. Lalu untuk berikutnya yang ketiga,
Bagaimana kalau pesertanya tidak aktif, gitu ya? Bagaimana cara mengaktifkan peserta supaya banyak memberi masukan, ya? Sebagai penanggung jawab atau MC mungkin harus seperti apa? Oke, sudah jelas ya pertanyaannya ya? Jelas, Ibu. Oke, agak cepat ya teman-teman untuk bisa menjawab karena nanti tiba-tiba kalau Jelas, Ibu. harus kembali ke ruang utama artinya waktunya sudah habis ya. Nanti kurang lebih 5 menit lagi. Jadi tidak usah terlalu lama ya teman-teman. 5 menit cukup ya. Oke, sudah bisa ya. Bisa, Ibu, bisa. Oke, kalau bisa saya kembali lagi memantau yang lainnya. Terima kasih kelompok satu ya. Dipilih nanti anggota juru bicara. Halo, ini kelompok dua. Halo, Habel ya, Habel ya, kelompok Habel ya. Iya, Ibu. Oke, kelompok dua, tolong dicatat Anda kelompok dua. Ada berapa orang nih? 5. Oke, ada 5. Siapa lagi nih keluar masuk breakout room? 5 orang. Oke, sudah bisa menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana kalau tidak tepat waktu pelaksanaan rapat ini harus bagaimana apabila melenceng gitu ya. Tidak usah panjang-panjang yang penting sepakatnya bagaimana jawabannya. Lalu jumlah peserta yang efektif dalam rapat berapa? Lalu yang ketiga, kalau pesertanya tidak aktif apa yang harus dilakukan? Nah, tolong disepakati jawabannya lalu nanti dipilih juru bicara 2 orang boleh. Maksimal 2 orang ya. Oke, sudah? Paham ya? Paham, Ibu. Maksimal 5 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Pokoknya langsung sepakat. Oke, terima kasih. Saya kembali memantau dulu yang lainnya. Kelompok 2 sudah. Sekarang ini siapa lagi? Wanda keluar masuk, keluar masuk. Sebentar. Wanda tak masukin di satu aja ya. Ini jaringan. 2 sudah, sekarang 3. Lakukan begitu buat Halo. orang-orang yang sumenung. Oh, Halo, break sejenak. Oke. Break sejenak. Sudah diskusi ya, sorry. Terus? Sebentar. Oke, ini kelompok 3. Iya, Ibu. Oke, silakan dicatat. Anda semua yang ada di room ini adalah kelompok 3. Ada 6 orang ya. Kelompok 3 ada Zahra, Wulan, Cornelia, dan lain sebagainya. Adalah kelompok 3. Nanti dipilih wakil dari kelompok ini 2 orang maksimal. 1 orang boleh, 2 juga boleh. Nanti menjawab 3 pertanyaan. Apakah sudah didiskusikan? Sudah sampai nomor berapa? Sudah? Baru nomor 1. Baru satu, Ibu. Satu. Oke, jangan lama-lama ya, singkat aja. Gimana kalau rapatnya tidak on time, mulainya tidak on time. Apa yang harus dilakukan supaya on time gitu aja. Misalnya saya ada ide ini aja. Oh ya udah gitu. Misalnya langsung dicatat. Lalu yang kedua jumlah pesertanya berapa sih maksimal supaya efektif? Karena kalau terlalu banyak orang kan tidak efektif ya. Kalau terlalu banyak yang berbicara nanti tidak selesai-selesai, malah menjalar ke topik yang lain. Jadi jumlah pesertanya berapa maksimal supaya efektif menurut kelompok ini begitu. Dan kenapa jumlahnya sebesar itu supaya efektif ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau tidak aktif itu ya pesertanya, apa yang harus dilakukan menurut kelompok Anda begitu. Singkat aja ya, tidak harus banyak. Satu satu poin juga boleh kok jawabannya. Gitu tidak perlu sampai banyak-banyak banget ya. Dipilih yang kesepakatan saja. Oke, sudah paham? Paham. Ya. Paham. Oke, maksimal 5 menit saja ya didiskusikan. Langsung menjawab begitu. Oke, terima kasih nanti dipilih anggota sebagai juru bicara. Oke, terima baik, Ibu. Saya lanjut dulu di kelompok 4. Kelompok 4. Aduh, ada Natalia baru masuk. Natalia di room 2 aja lah daripada bingung. Natalia di room 2. Banyak yang keluar masuk nih karena mungkin jaringan ya. Ya, Anda kelompok 3 ya, berarti sekarang saya ke kelompok 4.
Halo kelompok kelompok berapa nih? Halo, apakah sudah Halo Ibu. Halo Ibu. kelompok? Halo Ibu. Halo, kalian ada di kelompok 4. Jadi dicatat ya, kalian di kelompok 4. Yohan, Medi, Uswatun kelompok 4. Ya, Mega di kelompok 4. Nanti ketika saya panggil kelompok 4 perwakilannya gitu ya. Boleh 2 orang atau 1 orang boleh sebagai juru bicara menjawab pertanyaan ini nanti di main room. Oke. Sudah berdiskusi, sudah Bu, menjawab pertanyaannya. sudah Ibu. Ibu, Sudah, kami Ibu. Sudah pembagiannya Ibu. satu orang satu Satu pertanyaan, jadi ada pertanyaan. 3 juru bicara. Kenapa? Ini kami pembagiannya satu orang satu pertanyaan, jadi ada 3 juru bicara, Ibu. Satu juru ada 3, maksimal dua saja dulu. Maksimal 2 ya, supaya pemerataan minggu depan supaya kebagian lagi gitu. 2. Kalau 1 juga boleh gitu ya. Dua dulu saja. Nanti yang lain bisa ke pertanyaan yang selain diskusi gitu ya. Oke, maksimal 2. Oke, tidak apa-apa. Nanti masih ada kesempatan banyak. Oke ya. Ya, Iya, baik. ya, gitu ya. Atau 1 orang juga nggak masalah sih sebenarnya. Oke, oke gitu dulu ya. Tapi sudah selesai ini. Sudah menjawab. Sudah, Ibu. Sudah, oke deh. Ini paling sebentar lagi saya close breakout-nya. Kita masuk ke main utama. Ya, sabar ya, tenang aja. Minggu depan masih ada lagi. Yang belum dapat berarti giliran minggu depan. Kalau yang minggu ini sudah, berarti minggu depan yang lain gitu, juru bicara yang lain. Gitu aja sih, gantian-gantian. Biar maksimal. Ya, oke, minggu ini saya sudah pernah gitu. Tapi biasanya random. Oke, kalau sudah siap-siap untuk kembali ya. Sebentar lagi saya mau close ini apa namanya? Breakout room-nya. Terima kasih. Mana nih? Terima kasih Bu. Ya, ada yang close all room. Lah, Itu basic bisa isi. Hanya TWK.